Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 12 November 2022. Kita kenangkan Santo Yosafat, uskup dan martir. Kita mohon doanya untuk kita semua. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8. Kita diingatkan untuk senantiasa berdoa dengan tidak jemu-jemu. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami untuk selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan bantulah kami, semoga kami selalu sabar dan tetap tekun mengetuk pintu hatimu. Kami percaya bahwa Engkau selalu mendengarkan ketekunan kami, ketukan kami. Tuhan utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Yesus berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Lewat Injil hari ini, Yesus Kristus ingatkan para murid dan kita semua untuk senantiasa berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Untuk menegaskan hal itu, Yesus menggunakan suatu perumpamaan tentang janda yang selalu datang meminta hakim yang tidak takut akan Allah untuk membantunya. Hasilnya sangat positif. Sang hakim membantunya dan ibu janda pun merasa sangat bahagia. Ketekunan dan kesabarannya mendatangkan kebahagiaan. Saya yakin bahwa kita semua sudah mengalami buah doa sesudah kita bertekuk lutut, meneteskan air mata berdoa dan berdoa memohon belas kasihan Tuhan agar mengabulkan intensi khusus kita. Kesabaran dan ketekunan kita dalam berdoa tidak pernah sia-sia. Pasti saja dikabulkan. Tuhan selalu mengabulkan doa kita sesuai dengan kehendak dan rencananya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, terkadang ada orang mengeluh, katanya bahwa Tuhan tidak mengabulkan doanya. Seorang teman katakan bahwa doanya tidak didengar Tuhan karena dia seorang pendosa. Selagi berdoa, dia menangis memohon pengampunan Tuhan, dan dengan penuh iman dia memohon belas kasihan Tuhan untuk mendengarkan doanya.
tetapi dia tetap merasa bahwa Tuhan tidak mengabulkan doanya. Apakah benar Tuhan tidak mengabulkan doanya? Apakah benar Tuhan tidak mengampuni kesalahannya? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Tuhan kita maha murah dan maha pengampun. Dia selalu mengampuni dosa-dosa kita. Ada banyak cerita dalam perjanjian baru yang melukiskan kebaikan Tuhan. Kita ingat cerita tentang anak yang menghamburkan kekayaannya, kemudian menjadi sangat miskin. Pada saat kembali sadar akan kesalahannya, ia ingat akan bapaknya yang berkelimpahan makanan dan minuman di rumahnya. Ia sangat menyesal akan perbuatannya. Ia berjalan kembali ke rumah bapaknya. Ia hidupkan niat dan berjuang dengan tidak jemu-jemu melangkah maju menghadapi rumah bapaknya. Ia percaya bahwa bapaknya akan menerima dia. Benarlah yang terjadi. Ia disambut dengan penuh sukacita oleh bapaknya. Kebulatan tekad yang didukung oleh perbuatan nyata sudah mendatangkan kebahagiaan baginya. Perbuatan yang sama ini sangat diharapkan agar kita pun terapkan dalam kehidupan doa kita. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, doa butuh disiplin dan kerja keras. Doa butuh konsentrasi dan ketenangan batin. Doa butuh waktu dan kesabaran. Tanamkanlah kesadaran dan kepercayaan dalam diri bahwa Tuhan selalu mengabulkan doa kita. Kita punya hak untuk mengetuk hati Tuhan. Kita punya hak untuk mengungkapkan segala isi hati kita. Tetapi kita tidak punya hak untuk memaksa Tuhan mengikuti kehendak kita. Percayalah selalu bahwa Tuhan tahu lebih baik apa yang kita butuhkan. Karena itu, marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Berharaplah selalu kepadanya bahwa dia akan mengabulkan doa kita. Tetapi bukan menurut kehendak kita, tetapi kehendak dialah yang harus terjadi atas kita. Kita berdoa semoga Tuhan selalu memberi kita kesabaran dan ketekunan untuk selalu mengetuk pintu hatinya agar permintaan kita dikabulkannya. Kita memohon Santo Yosafat dan Bunda Maria, Bunda Yesus Kristus, untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.